Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga membuat kita sehat walafiat dan dapat berkumpul dalam acara ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke dalam zaman penerangan seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan doa dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi dari Bu Umi Nur Salihah dari SDN Pondok Gede 2. Saya persilakan kepada beliaunya, tempat dan waktu saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pulau Gedang 2, yang saya hormati Ibu Warpuah selaku pengajar praktik, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini saya bisa melakukan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Langsung saja nih Bapak Ibu, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri Pulau Gedang 2. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7 topik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Topik yang kedua tentang disiplin positif. Tentunya dalam pelaksanaan disiplin positif ini erat kaitannya dengan kata dasar disiplin yang dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita di sini sebagai seorang pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik atau berasal dari luar faktor karena ada tendensi
apapun. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah, dari sini kita artikan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang itu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 poin pentingnya dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya peserta didik itu karena takut, maka dia melakukan sesuatu hal. Nah, dari sini faktornya bukan faktor intrinsik atau kesadaran diri dari siswa itu sendiri, tetapi karena takut dihukum. Poin yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga salah satu sebab dari motivasi yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting karena peserta didik melakukan disiplin diri itu atas dasar kesadaran diri dari dirinya sendiri tanpa tendensi yang lain. Nah, yang pertama ini kita lakukan konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya yang sering kita lakukan di sini sebagai seorang pendidik itu kan adanya hukuman dan penghargaan. Misalnya anak-anak terlambat masuk dihukum, suruh berdiri di depan kelasnya sampai dipersilakan masuk. Nah, adanya hukuman ini bisa menyebabkan peserta didik itu takut, menyakitkan, bahkan tidak nyaman. Dan hukuman ini juga bersifat memaksa, sehingga peserta didik itu menyembunyikan kesalahan biar tidak dihukum. Dan yang terakhir itu akibat dari hukuman itu rendah diri. Nah, di sini juga ada penghargaan. Penghargaan ini juga menciptakan identitas gagal bagi peserta didik karena tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya bahkan orang lain. Nah, konsep ini yang akan kita terapkan di peserta didik kita, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi yang tadi hukuman sama penghargaan kita abaikan. Nah, konsekuensi di sini akibat yang akan kita timbulkan jika kita melakukan konsekuensi pada peserta didik, yaitu yang pertama, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, menghormati peraturan serta kehilangan waktu untuk merenungi suatu kesalahan. Selanjutnya untuk restitusi. Akibat kita kalau melakukan restitusi, maka akan muncul dalam diri peserta didik yaitu bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu peserta didik mampu memegang kontrol terhadap dirinya dan kesadaran diri dalam memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep diri dengan pendekatan restitusi. Dari sini sebelum kita menerapkan ke restitusi, kita masuk dalam pengertian restitusi itu sendiri. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk
memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang kelima, fokus pada pendidikan karakter. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaannya di sini Bapak Ibu. Misalnya, contoh kasus, peserta didik sering tidak mengerjakan PR. Nah, nanti kita pahami bersama-sama hukuman. Guru menghukum peserta didik tersebut untuk hormat bendera selama 5 menit. Biasanya itu yang sering kita lakukan, Ini namanya hukuman kepada peserta didik. Atau bisa juga guru marah, langsung marah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kita bedakan dengan konsekuensi. Kalau kita melakukan konsekuensi, apa yang harus kita lakukan kepada siswa kita atau peserta didik kita? Yaitu kita menyuruhnya mengerjakan kembali PR itu pada saat jam istirahat. Bisa juga kita lipatkan, misalnya suruh menulis tadi 5 menjadi 10. Itu namanya konsekuensi. Restitusi. Nah, kalau peserta didik kita mengalami kesalahan, kita tidak harus langsung marah. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti kita kirim anak-anak untuk memvalidasi tindakan yang salah yang telah mereka lakukan. Dari situ nanti kita tanyakan lagi bagaimana solusinya atau cara memperbaiki dari tingkah laku yang sudah mereka perbuat. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik hendaknya memahami dan mengetahui posisi apa saja yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah kita. Yang pertama, posisi penghukum. Kita sebagai guru, apabila siswa melakukan kesalahan langsung kita hukum. Berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Jika peserta didik itu melakukan kesalahan, kita langsung tanya ke siswanya, apakah kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Nah, ini termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kontrol sebagai teman misalnya, ayolah nak, kamu jangan seperti itu. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau, kita mengiring anak-anak itu kenapa dia sampai melakukan kesalahan. Nah, kalau posisi manajer ini yang diharapkan, kita memberikan anak-anak itu solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah tadi yang sudah saya contohkan. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita membuat keyakinan kelas itu harus adanya kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Jadi tidak guru yang menerapkan atau menentukan keyakinan kelas yang mana yang harus dilaksanakan, tidak. Tetapi kita sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dan yang kedua,
Kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, sedikit saja biar peserta didik kita itu mudah untuk mengingatnya. Yang ketiga, semua warga kelas harus dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi menyeluruh dengan peserta didik harus terlibat pada saat kita membuat suatu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang segitiga restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan atau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Tindakan ini merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Caranya yang pertama, kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Cara mengatakannya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan. Kalimat yang kita ucapkan untuk validasi tindakan itu dengan nada tanpa menghakimi. Kita giring anak-anak untuk mengakui kesalahannya dan alasannya apa. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga dengan kalimat seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kalimat yang kita ucapkan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Peserta didik mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pertanyaan-pertanyaannya yang kita lontarkan ke peserta didik yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau juga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Implementasi di SD Negeri Pulau Gedang 2, yaitu yang pertama saya menangani kasus tentang seseorang murid di sini, Salma, tidak terima jika tugasnya atau pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat videonya ini. Ini sudah saya terangkan di sini kan, di SD Negeri Pulau Gedang 2 ini. Kamu terlibat hari ini. Ya, Bu, karena saya jadikan sama Kenapa kamu jengkel?
saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik. Jika itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar. Jika ada teman yang naik pekerjaan saya, akan saya lakukan kepada Bu Umi. Tepat sekali tindakan kamu. Salma, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke bangku lagi. Ya, Bu, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri Pulau Gedang 2. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.